Rindu kami kepadamu ya Rasulullah. Dikisahkan suatu ketika, Imam Abu Hanifah yang sedang mengajar melihat sosok pemuda yang tak lain adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Imam Ja'far Asy-Syadiq bin Muhammad Al-Baqir yang sedang memakai tongkat. Segeralah Imam Abu Hanifah menyapa, "Wahai Imam Ja'far, kenapa engkau memakai tongkat sedangkan engkau masih muda?" Lalu Imam Ja'far Asy-Syadiq pun menjawab dengan ramah dan penuh wibawa, "Wahai Abu Hanifah, ketahuilah, ini adalah tongkat peninggalan kakekku Rasulullah SAW yang pernah baginda pakai." Mendengar jawaban Imam Ja'far tersebut, bagaikan tersambar petir, spontan Imam Abu Hanifah memeluk dan mencium dari ujung hingga ujung tongkat itu. Lalu Imam Ja'far Asy-Syadiq bertanya, "Kenapa engkau lakukan itu, wahai Abu Hanifah?" Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Aku melakukannya karena aku mencintai datukmu Rasulullah SAW." Imam Ja'far Asy-Syadiq kembali berkata, "Wahai Nu'man, jika itu yang kamu perbuat dengan sesuatu yang munfasil atau terpisah, lalu bagaimana dengan yang mutasyil atau bersambung? Wahai Nu'man, ingatlah bahwa di dalam darah dan dagingku ini mengalir darah Rasulullah SAW." Spontan Imam Abu Hanifah memeluk dengan erat dan mencium penuh kecintaan dan pengagungan terhadap Imam Ja'far Asy-Syadiq seraya berkata, "Sesungguhnya mencintai Ahlul Bait adalah seperti mencintai Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di sekeliling kita ada sosok-sosok yang di dalamnya ada darah daging Rasulullah. Mereka para habaib. Mudah-mudahan Allah tidak mengharamkan berkah Rasulullah SAW dalam diri para habaib mengaliri jiwa raga kita. Rindu kami padamu ya Rasulullah." Syekh Ali Akbar Nahawandi berkisah dalam kitabnya Khazinah Al-Jawahir tentang perhatian Rasulullah SAW kepada orang yang bersalawat kepadanya. Ada seorang mukmin mengamalkan sholawat Nabi dalam jumlah tertentu setiap kali ia ingin tidur. Suatu malam, dia kedatangan tamu yang menginap di rumahnya. Para tetamu ini mengobrol dengannya sampai larut malam, sehingga si tuan rumah ini keletihan. Namun tetap saja, ia sempatkan membaca sholawat dalam jumlah yang sudah diamalkannya itu, meski rasa kantuk dan letih menyelimuti dirinya. Pada malam itu, ia bermimpi melihat Nabi SAW datang bertamu ke rumahnya. Cahaya Nabi berkilauan, menyinari seluruh bagian dari sudut-sudut rumahnya. Nabi bertanya, "Mana mulut yang setiap malam mengucapkan salawat kepadaku? Aku ingin menciumnya." Tuan rumah ini malu menjawab pertanyaan Nabi SAW karena merasa ia tidak layak mendapatkan kecupan Nabi SAW. Tapi Nabi kemudian datang ke arahnya dan mencium kedua pipinya. Hamba Allah ini bercerita, "Aku bangun dari tidurku. Hatiku terasa gembira sekali. Saking gembiranya aku, sehingga tamu-tamu yang tidur kemudian bangun dari tidurnya. Semua bagian dari rumah kami diselimuti aroma wangi semerbak surga yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Selama 8 hari, aroma wangi itu masih melekat dalam tubuhku, sehingga bisa dirasakan oleh semua orang yang berdekatan denganku. Obati rindu kami padamu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad